Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa di ibadah online. Masih tetap semangat ya, walaupun kita online, kita tetap beribadah ya. Sudah dibaca ayat Alkitabnya? Kemarin kakak udah share 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Tema hari ini adalah Salomo tidak setia. Kita terusin cerita yang minggu lalu ya adik-adik. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih dan kebaikan pada kami, panjang sabar dan murah hati. Kiranya Engkau akan membimbing kami pada ibadah hari ini, sehingga hanya kehendak-Mu saja yang disampaikan, yang diam di dalam hati kami, menjadi pegangan hidup kami sehari-hari. Semakin kami mengenal Engkau, semakin kami setia dan mengikuti kehendak-Mu selalu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak di sini. Tadi kita sudah disapa dan doa pembuka oleh Kak Siska. Nah adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun adik-adik sudah merasakan pernah beberapa hari yang lalu hujan, tapi kita bersyukur masih ada matahari yang bersinar, ada burung-burung yang berkicau, dan bunga-bunga yang semerbak yang bisa kita lihat masih kita bisa menikmati adik-adik. Dan untuk itu kita mau naikkan pujian ini dengan judul lagu Matahari Bersinar Terang. Semangat pagi adik-adik ya, kita mau naikkan pujian ini dengan sukacita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk kita nyanyi sama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah pagi ini bersama-sama dengan teman-teman walaupun secara online dari rumah masing-masing. Baiklah, kita nanti akan mengangkat pujian lagi dengan judul lagu Selamat Pagi Tuhan. Kak Ella yang akan memimpin pujian di awal ibadah pada pagi hari ini. Silakan Kak Ella. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat pujian lagi dengan judul lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah tanda cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah tanda cintanya. Selamat pagi adik-adik. Siapa yang sudah mulai membaca kitab Amsal? Minggu lalu kakak sharing tentang Amsal 9 ayat 10
permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kitab Amsal dibuat oleh Raja Salomo tentunya dengan bimbingan roh Tuhan ya. Nah, dia bisa melihat persoalan-persoalan hidup dan memilih jalan yang bijak ya. Hari ini kita buka dari Amsal untuk ayat hafalan ya. Kalian pasti sudah ahli ya buka kitab Amsal. Ini Amsal 1 ayat 7. Buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ayat hafalan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita baca sekali lagi ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita mau menjadi orang yang pintar ya, bukan yang bodoh. Oke, bisa ya. Tema hari ini adalah Salomo tidak setia ya. Kita buka dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Karena cuma sedikit, kita buka Alkitabnya, kita baca ya semuanya ya. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri padanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang kepada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang kepada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan. Daripadanya 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem telah kupilih. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang Maha Kudus, berkatilah kami masing-masing yang telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, agar kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami
yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kalian baca sudah ngerti ya, kakak nggak usah jelasin lagi ya. Tapi fokus kita di sini adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi ceritanya Salomo bermaksud menjaga agar Israel tetap aman dan damai, tidak ada peperangan, sehingga dia menikahi perempuan-perempuan bangsa lain supaya tidak ada perang ya. 700 istrinya, banyak sekali ya. Padahal Tuhan sudah memperingatkan ya. Tuhan sudah berfirman jangan bergaul dengan bangsa Sidon, bangsa Moab, bangsa Amon, orang Feris, orang Het, orang Amori ya. Semuanya itu tidak boleh bergaul, itu tidak boleh, ini malah dinikahi ya. Jadi perempuan itu membawa, istri-istri Salomo membawa dewa-dewa mereka ke Yerusalem. Dan Salomo membangun bukit-bukit pengorbanan untuk istri-istrinya itu, dan ikut juga menyembah dewa-dewa mereka karena cinta katanya. Berarti Salomo lebih mencintai istrinya atau lebih takut kepada istri ya daripada kepada Tuhan. Gak boleh demikian ya. Hukum pertama, jangan ada Allah lain ya. Allah yang nomor satu ya, bukan istri-istri. Jadi kalau ada nanti adik-adik sudah besar, sudah menikah, istri ajak ke mall atau suami ajak ke mall, padahal hari itu kalian harus ke gereja beribadah, mana yang kalian pilih? Kalian sudah tahu ya. Nah, datanglah hukuman Tuhan. Tuhan marah karena Tuhan yang sudah 2 kali datang kepada Salomo, berbicara kepada Salomo, kemudian memberikan kekayaan, harta kelimpahan yang berlimpah, memberikan karunia. Salomo boleh mendirikan bait suci untuk Tuhan, tapi Salomo meninggalkan Tuhan pada masa tuanya karena sibuk dengan dewa-dewanya yang lain ya. Jadi kita belajar dari sini, Tuhan menghukum Salomo dengan Israel yang dia jaga supaya aman itu justru dipecah oleh Tuhan. Hanya dapat 1 suku saja, Yehuda, untuk keturunan Daud saja. Yang lainnya diberikan kepada hambanya Salomo ya. Semua yang dipertahankan, semua yang dijaganya diambil oleh Tuhan. Jadi kita nanti kalau adik-adik sudah besar, sudah dewasa, sudah pandai, sudah pintar, ingat semuanya kepandaian dan kepintaran kalian dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Semua kepandaian berasal dari Tuhan, dikembalikan, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan ya. Kalau kalian berdoa pagi-pagi, bangun pagi ataupun mau tidur, kalian tambahkan 1 kalimat, kalau saya dewasa saya mau melayani Tuhan. 1 kalimat aja, gampang ya, agar kalian mengambil langkah-langkah yang bijaksana dengan mengingat doa kalian itu. Kalian bisa pintar sekali, bisa mengkloning orang atau membuat virus-virus yang mematikan sehingga seluruh dunia kacau. Apakah kalian untuk kepentingan nama besar kalian? Tapi kalian harus bertanya, apakah itu semua berguna bagi kemuliaan Tuhan ya. Setiap pekerjaan yang kalian lakukan, kalian kembalikan kepada Tuhan ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, selalu diingat ya. Ceritanya sampai di sini saja. Sampai jumpa minggu depan.
Hai adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan penjelasannya. Ternyata kita semua memiliki kepandaian dalam berbagai hal. Kepandaian itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita dapat menggunakan kepandaian itu untuk memberi kebaikan bagi orang lain. Bagaimana kita menjaganya? Ya, dengan cara tetap taat dan takut akan Tuhan, serta tidak merugikan orang lain dengan kepandaian yang kita miliki itu. Di sini ada gambar Salomo dan istri-istrinya. Usaha Salomo untuk menyatukan Israel melalui pernikahan ternyata menimbulkan perpecahan, dan daerah yang sebelumnya luas akhirnya terbagi dua. Dan Yerusalem hanya ditempati oleh satu suku. Gunakanlah kepandaian kita dengan tetap takut dan taat pada Tuhan, agar kepandaian itu tetap sesuai dengan tujuan Tuhan dan memberikan kebaikan bagi orang lain. Kirimkan fotomu ya, supaya kakak bisa menempelkan aktivitas dan ayat hafalan di bukumu. Sampai jumpa. Baiklah adik-adik, kita sudah melihat aktivitas yang disampaikan oleh Kak P, dan adik-adik juga tadi sudah mendengar cerita firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan di mana adik-adik akan mentransfer ke nomor yang sudah tersedia seperti di bawah ini. Bisa minta tolong mama atau papa yang mentransfernya. Dan jangan lupa ditulis persembahan sekolah minggu. Adik-adik juga boleh memasukkan uang persembahan ke dalam amplop dan dicantumkan persembahan sekolah minggu. Persembahan melalui amplop adik-adik bisa sampaikan, bisa serahkan pada waktu ibadah di gereja dimulai kembali. Baiklah adik-adik, kita naikkan pujian dengan judul lagu Beri Padanya. Mari kita nyanyikan bersama, dan adik-adik bisa belajar lagu ini ya. Ayat pertama, Kak Yuniar coba menyanyikan dulu, adik-adik mendengarkan. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Yuk sama-sama kita nyanyikan ayat yang kedua. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap berkat-Mu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Ayat ketiga. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasih-Mu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Ya, kita sudah naikkan pujian yang indah, dan sekaranglah waktunya kita akan menutup ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Dan untuk itu silakan Kak David yang akan menutup di dalam ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik,
tiba saatnya kita akan menyudahi ya untuk ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Namun adik-adik tetap semangat untuk minggu depan kita akan berjumpa kembali ya adik-adik untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Selama minggu ke depan kita minta perlindungan oleh Tuhan. Ayo adik-adik kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala, minta perlindungan dari Tuhan dan penyertaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merayakan pada hari ini satu sukacita untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kami boleh menyanyikan lagu puji-pujian untuk senantiasa menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami juga boleh diberikan firman-Mu lewat cerita yang boleh dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus sepanjang minggu yang boleh kami temui dalam ibadah lepas ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga tetap boleh menjaga dan melindungi kami dalam seluruh aktivitas kami, dalam belajar di rumah. Kau memberkati seluruh keluarga kami, orang tua kami, bahkan tangga sekeliling kami Tuhan. Kami boleh berada dalam perlindungan Tuhan karena kami merasa aman Tuhan yang menjaga kami. Bapak yang baik, kami teringat buat teman kami Delon yang berulang tahun pada 26 September. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan usia yang Kau boleh berikan baginya. Tuhan senantiasa boleh menambah-nambahkan ia juga semangat untuk boleh terus belajar, bertekun, dan juga untuk mencari Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa senantiasa juga memelihara kesehatan, memberikan ia umur panjang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan berpisah satu dengan yang lain lewat ibadah ini. Kami juga percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk boleh mengikuti ibadah kembali minggu depan di saat yang sama. Inilah doa syukur kami Tuhan Yesus yang kami panjatkan dengan kerendahan hati. Bapa, terima kasih. Makasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu yang akan datang.